Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqal insana min sulalatin min tin Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini min yaumina hala ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap orang tua, para sepuh dan juga tokoh masyarakat, bil khusus Al-Mukarram Bapak Hermanto, Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Ahmad Zainuddin, Al-Mukarram Bapak Muhammad Arif, Al-Mukarram Bapak Karyadi selaku Ketua RT 005 Kelurahan Cengkareng Timur. Yang kami muliakan Ketua Paguyuban Bangun Projo beserta anggota dan aparaturnya, bapak-bapak dan ibu, saudara dan saudari sekalian, hadirin wal hadirat, hamba Allah subhanahu wa ta'ala, jamaah yang dirahmati Allah. Malam hari ini tanggal 6 Sya'ban 1443 Hijriah, kita patut bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan, menganugerahkan kepada kita aneka ragam nikmat, sehingga di malam hari ini melalui inayah pertolongan dan hidayah petunjuk sekaligus rahmah kasih sayang Allah, kita bersama kembali dapat bersua dan beranjang sana dalam satu kegiatan berupa tawakupan sementara pengajian rutin kita. Hadirin wal hadirat, bapak dan ibu, saudara dan saudari hamba Allah yang mulia, paham dan maklum kita rasanya bahwa persoalan nuntut ilmu merupakan bagian satu di antara beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan dan dinyam oleh seluruh komponen dan unsur kalangan umat Islam. Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menganjurkan kita untuk menuntut ilmu semasa kita hidup, akan tetapi beliau baginda Nabi memberikan batasan awal setar nuntut ilmu itu diawali oleh Nabi dengan ungkapan minal mahdi. Dari saat kita sedang dibuai, saat kita sedang berada di pangkuan seorang ibu, artinya kita ini masih merah, kita ini masih bersih. Dikala bersih itulah diharapkan ke depan nantinya segala ilmu-ilmu dan paham-paham positif akan bisa ditranslate oleh seorang sosok makhluk Allah yang disebut bayi. Kalau bicara bayi, lagi-lagi baginda Nabi pernah bersabda bahwa
kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu statusnya bersih dan suci, belum ada dosa, belum ada noda, belum ada nestapa, belum ada juga berbagai macam hal-hal yang sifatnya buruk dan jelek. Dia punya mulut belum bisa berdusta, dia punya mata belum bisa dijadikan memandang sesuatu yang sifatnya maksiat. Dia punya telinga betul bisa mendengar, tapi pendengarannya tidak seperti pendengaran orang dewasa melalui pemahaman tangkapan-tangkapan, ada yang disebut negatif dan positif. Tangan bayi bisa bergerak, namun geraknya dia bukan gerak seperti orang dewasa. Kakinya bayi belum bisa dilangkahkan dan melangkah menuju sebuah tempat yang sifatnya maksiat dan dosa pula. Sebab itulah karenanya bayi ini bapak dan saudara, tautan awal, gerbang pertama Rasul Nabi kita menganjurkan untuk dititipkan titian-titian ilmu. Bagaimana caranya? Seorang ibu lah yang punya peranan. Diawali dengan ungkapan-ungkapan kalimat mulia dari mulut seorang ibu, menyuap nasi untuk anaknya, meminumkan air untuk sang bayi yang sedang di pangkuan, sampai termasuk ketika bayi hendak diasikan. Bukan ditetein, diasikan. Kalau ditetein semuanya kadang pada mau netek. Ada ungkapan-ungkapan kalimat thayyibah yang muncul dari mulut seorang ibu. Bismillah minimal. Sampai ketika mohon maaf bayi ini ada ucapan doa yang dibaca oleh seorang ibu, Allahumma tahir qalbah. Siapa nih, laki atau perempuan? Kalau dia laki qalbahu, kalau dia wadon tuh bayinya qalbaha. Wahasin parjahu atau parjaha. Islam melalui Nabi Muhammad jadi memberikan setar awal. Persoalan nuntut ilmu itu masih dari buaya, masih dari pangkuan seorang ibu. Ini bagian daripada renungan mendasar yang sangat begitu esensial, bahwa kita seorang manusia rupanya sudah mendapat titah kewajiban saat kita dulu masih berada di pangkuan ibunda. Sampai kapan berikut akhirnya? Rasul nyatakan ilal lahdi, sampai liang lahat, sampai tali pocong kita dibuka. Masih ada proses menuntut ilmu, yang ilmu ini nanti terkait dengan soalnya al-malakain, soalnya dua malaikat Allah yang bernama malaikat Munkar dan Nakir. Ada kumandang suara azan asyhadu alla ilaha illallah, terhubung dengan pertanyaan malaikat man rabbuka. Jawabannya Allahu Rabbi. Ada di kata-kata asyhadu alla ilaha, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain. Hadirin hadirat, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari sekalian, ungkapan hadits Nabi ini saya mau jadikan sebagai stimulus, sebagai perangsang buat Bapak dan saudara yang hadir malam hari ini di tempat paguyuban Bangun Projo, bahwa
kita ini saat sekarang ini tengah dan sedang membawa amanah bernama kewajiban untuk menuntut ilmu. Sebab setarnya tadi dari saat merah sampai nanti kita disebut mayit atau jenazah. Kalau sekarang ini kan kita belum mati, belum disebut mayit, berarti kewajiban nuntut ilmu kita itu masih dan sedang serta tengah berlangsung. Sampai kapan? Sampai nanti ketika Allah tentukan usia kita, batasan hidup di dunia, terus sampai kita nanti masuk ke liang kubur, ke liang lahat. Hadirin sekalian, maka dari itu dengan segala hormat dan rendah hati, saya mohon bapak-bapak dan saudara, ibu dan saudari, meski dan walaupun pengajian kita ditawakufkan, dihentikan sementara, tapi tolong baca Al-Qur'annya walau ayatan, meskipun satu ayat dibaca tiap malam, pagi kah, sore kah, siang kah. Apalagi di bulan suci Ramadan nanti, kalau kita pada sehat panjang umur, amin. Jangan ada target baca Al-Quran Ramadan supaya khatam, berarti bukan lillahi ta'ala itu baca Al-Qurannya. Karena emosi apa? Emosi berupa rangsangan untuk ujub, untuk takabur kepada banyak orang. Kalau sudah takabur, kira-kira ganjarannya ada kagak? Nol. Allah senang apa kagak? Kagak. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah enggak suka, Allah enggak demen kepada orang-orang yang sombong. Baca Al-Quran itu kan ibadah, betul. Walaupun ibadah, kita perlu pemahaman, kita perlu pencermatan. Jangan sampai kita pikir ibadah itu baik, menurut kita bagus, menurut kita, namun ternyata melanggar syariat Allah dan Rasulnya. Maka qiraatul Qur'annya, baca ayat suci Al-Qur'annya jangan teramat ditonjolkan, apalagi terpancing, terobsesi oleh karena dengar teman sudah khatam satu kali. Jadilah kita orang yang tawadu al-mutawadhi'in. Enggak usah lapor, enggak usah cerita sama orang kalau kita sudah khatam Al-Quran. Cukuplah hanya Allah dan para malaikatnya yang menjadi saksi. Biarlah Allah yang menjadi juri terhadap perbuatan kita. Enggak usah kita harapkan penilaian orang, sebab penilaian orang itu sebatas apa yang dia lihat dan dia dengar. Tapi Allah melihat, maha mendengar. Allah pun punya catatan janji yang disebut ajrun azim, ganjaran besar bernama surga. Kira-kira nanti Ramadan Al-Qur'annya dibaca bakal? Insya ya, jangan di Ramadan doang, sebelum Ramadan. Artinya memang dari kemarin kita udah biasa baca kitab suci Al-Quran. Ayo terusin. Yang penting tadi saya bilang jangan ada target Ramadan ini saya harus hatam sekian kali, sekian kali. Itu berarti dia mau cari hatam, bukan mau cari keridhaan Allah.
saya baca Al-Quran supaya dapat ganjaran atau pahala. Pahala itu ciptaan Allah, berarti makhluk Allah. Kalau niatnya mau cari ganjaran, berarti bukan karena Allah. Itu bisa disebut syirik, karena dia karena Allah juga dan juga mau cari pahala. Abisan yang benar bagaimana? Udahlah, wabtigoa wajhillah, cukuplah Allah yang jadi sandaran tunggal kita. Ya Pak, benar nih, ngaji nih, baca Al-Qur'annya. Ilmu pelajaran juga yang dulu pernah dibaca, pernah ditulis, ada artinya, boleh dong. Saat santai coba lihat, perhatiin. Syukur-syukur ada amalan-amalan, baik amalan bacaan saat ruku, saat sujud, saat kunut, saat ba'da asar, ba'da luhur, saat pagi hari, bacaan doa dibaca jelang sore hari, itu dihafal lalu dipraktekkan. Inilah yang disebut ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Buat siapa? Buat diri sendiri, ya kan? Sebab ilmu yang bermanfaat ini kelak akan memberikan nur, memberikan athar, pengaruh dan cahaya pada diri orang yang mengamalkan ilmu, sehingga jiwanya akan tenang. Tidak ada sifat-sifat yang tercela yang dia tonjolkan. Meskipun ada, segera dia istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dan bila terkait sesama makhluk Allah, segera dia minta maaf. Dari mana itu adanya? Dari pancaran ilmu yang kita punya. Coba lihat, aulia illah, para waliullah itu karena ketinggian ilmunya, dia gak pernah takabur, selalu mohon ampun bila salah berbuat, seolah ini kayaknya belum tentu diridhoi oleh Allah. Mawas dirinya, muraqabahnya tinggi, sehingga para waliullah itu terus berusaha untuk mencari yang terbaik yang Allah ridho. Coba lihat saja dalam bermasyarakat pun demikian. Para aulia illahi ta'ala itu menyaksikan, melihat dalam masyarakatnya bila ada ungkapan kata, ucapan, perbuatan yang salah, segera waliullah ini minta maaf. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, jadikan momen saat penyambutan bulan suci Ramadan ini untuk menciptakan momen perbuatan-perbuatan para aulia illah dengan cara meminta maaf antara satu dengan yang lain. Karena memang kata Nabi, satu di antara faktor yang mengakibatkan nanti di malam pertengahan bulan Sya'ban dia punya dosa, tidak diampuni Allah, amal ibadahnya ditolak Allah, kalau dia masih percaya sama dukun dan dia masih bermusuhan. Hadits Nabi. Hati-hati, hati. Makanya kita, Bang Haji Zainuddin, Bang Muhammad Arif, itu kalau bulan apa ini? Sya'ban, bulan Rawah itu 2 minggu jelang Ramadan tiba, pada datang ke rumah saudara, romancang, romancing, ya, rumah abang, rumah empok, silatur, ngapain? Minta maaf. Sampai dalam penutupan, guru minta maaf sama murid, murid minta maaf sama guru. Ini kan bingkai nyata, betul-betul real dan realita. Sebab
Ya kita udah ngerti dan paham. Mulut saya ini udah berulang kali Bapak dan Saudara ngomong nyampain hadits Rasulullah, yahillu li rajulin ayyahjuru akhahu fawqa talatati ayyam. Kagak halal, garis miring, haram seorang teman dengan teman yang lain, seorang saudara dengan saudara yang lain, iya juro Pak D. Hermanto, mendiamkan, bungkam 1000 bahasa, ditegur diam aja, mana lo, selonong aja, ketemu boro-boro beri salam, boro-boro nanya. Orang kayak begini diharamkan oleh Allah Ta'ala melakukan itu sampai berapa? Fauqa tati ayam, jangan sampai lebih 3 hari 3 malam. Ini kita kan manusia yang disebut manusia dinamis, makhluk yang dinamis. Dinamis bagaimana? Kita ini bergerak dari satu waktu ke waktu lain. Kita beraktivitas dari pagi, siang ke sore, sore kemudian ke malam. Karena kita makhluk dinamis, kita banyak dong punya ketemu kenalan, ketemu saudara dan lain sebagainya. Ada gerakan, ucapan, perkataan yang mungkin sengaja atau tidak, disadari atau tidak, kadang menyentuh hati seseorang. Inilah momen yang tepat untuk bermaaf-maafan sebelum Ramadan tiba. Nanti awaluhu rahmatun, awal Ramadan Allah turunkan rahmah. Enggak semua orang dapat rahmah dari Allah, termasuk diantaranya orang yang kagak dapat rahmah dari Allah, orang yang sampai awal Ramadan masih musuhan, kagak mau nanya, ya diem aja, adik sama abang, ponakan nama paman, paman nama uang, dan seterusnya. Hadirin sekalian, haram diharamkan oleh Rasulullah Muhammad. Bapak dan saudara, sebab itulah dalam kesempatan yang berharga ini, saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, bila mana selama saya beraktivitas berjumpa dengan bapak saudara, terutama dalam kegiatan majelis taklim, baik di Masjid Ghoirul Jami' Baitul Ghani, terutama di Paguyuban Bangun Projo, termasuk di Paguyuban Wali Songo. Bila ada perkataan, sikap, perbuatan, sepak terjang saya yang rasa-rasanya janggal, gak ngenakin dilihat, di hati juga nyangkut dan kesandung, saya mohon untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Termasuk keterangan-keterangan saya kali yang rada-radanya ribet untuk diterima, keterangan saya kali yang nyimpang, tolong bapak saudara maafkan kesalahan saya. Tanpa diminta, saya dengan tulus dan ikhlas memaafkan seluruh kesalahan bapak dan saudara sekalian. Kalimat di belakang adanya ngomongin saya, adanya ngekik saya, malam hari ini saya ridho, saya tulus, saya ikhlas adanya. Kalau besok malam mau di-kick juga, mau dibully juga terserah, saya menerimain aja. Ya, kalaupun adanya ngomong, orang bangkek hitam kecil kurus kayak begitu lah, gua mah kalau nggak mandang Bang Arif, buset, gua gogah ngaji sebenarnya. Biarin, saya mah terima banget. Ya, hadirin kaum muslimin, selanjutnya kita doa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji selama ini Allah jadikan ilmu bermanfaat. Kita dan keluarga kita selalu dilindungi oleh Allah dari segala bala musibah wal ahad, dan kita selalu diberikan kemudahan segala urusan dan cita-cita kita.
Allah Ta'ala kuatkan iman dan Islam kita. Bila mana ada saudara kita yang punya urusannya semoga segera Allah lancarkan. Bila ada di antara kita yang punya tanggungan atau hutang piutang, semoga Allah mudahkan untuk membayarnya. Bila ada di antara kita yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, sehatkan badannya. Bila malam hari ini masih ada orang yang sedang jengkel dan marahan, semoga Allah lunakkan hatinya untuk saling berjabat tangan. Dan bila mana ada di antara kita yang punya persoalan-persoalan ruwet dan rumit, semoga Allah bukakan pintu kemudahan dalam penyelesaiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya alim. Allahumma balligh maqasidana wa balligh muradana wa balligh hawaijana bil khairi was salamati was sa'adati wal barakah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para bapak dan saudara, alhamdulillah usai dan selesai sudah rangkaian acara tawakufan sementara kita pada malam hari ini. Pak, insya Allah usai nanti kita merayakan perayaan hari raya Idul Fitri dan saling bersilaturahmi. Insya Allah kita sambung lanjutkan kembali insya. Sebelum saya tutup, saya sampaikan ajakan dan undangan dari Bapak Ketua RT 005 mewakili Ketua dan pengurus Paguyuban Wali Songo. Bapak saudara yang malam Jumu'ah tanggal 17 ya. Iya, tepatnya malam Jumu'ah pas malam nisfu Syakban. Bapak saudara diundang oleh Bapak Ketua RT 05, terutama Paguyuban Wali Songo, Mbak Isa, malam Jumat pas malam nisfu Syakban. Jumat besok, enggak Jumat lagi kalau nggak salah. Iya, jadi malam Jumu'ah besok, malam Jumat akan datang. Sama acaranya penutupan sementara.